Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Azhar Sugiarto dengan NIM 15186220013. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang dana kelistrikan beserta hazid dan hazop yang ada di rumah saya. Masuk ke bagian dana kelistrikan yang ada di rumah saya, berikut adalah contoh dana kelistrikan yang sudah saya buat semirip mungkin dengan dana kelistrikan yang ada di rumah saya. Di sebelah sini ada dapur, lalu di bagian di sebelahnya ada toilet, dan di sini biasa tempat kita untuk menaruh komputer, dan juga terdapat kWh meter beserta box MCB. Lalu di bagian sini biasanya dipakai sebagai ruang tamu atau ruang keluarga. Lalu di sebelah sini ada ruang makan, di sebelah sini ada kamar, lalu di sini juga ada kamar tidur, dan di tengah-tengahnya ada bekas kamar mandi yang sudah dialih fungsikan. Dan bisa dilihat kelistrikan yang ada di rumah saya dengan keterangan di bawah, yaitu stop kontak, lampu, saklar, kWh meter, dan box MCB. Kita lanjut ke bagian menentukan hazard atau hazard identification pada lampu. Untuk bahaya listrik biasa disebabkan oleh kontak langsung dengan kabel listrik yang terpapar dan korsleting dalam lampu yang dapat menyebabkan sengatan listrik. Dan untuk bahaya kebakaran biasa disebabkan oleh panas berlebih pada lampu atau bola lampu, dan penggunaan bahan yang mudah terbakar di dekat lampu. Lalu, untuk bahaya keselamatan pengguna, biasanya disebabkan oleh patahnya bagian lampu yang bisa menyebabkan luka, dan kaca lampu yang pecah dan menyebabkan luka tajam. Dan untuk bahaya penggunaan yang tidak benar, biasanya disebabkan oleh penggunaan lampu yang melebihi kapasitas wattage yang dianjurkan, dan pemasangan yang salah dan tidak sesuai dengan petunjuk. Lalu untuk hazard atau hazard and operability pada lampu. Pada poin yang pertama yaitu potensi dan dampak dari identifikasi bahaya. Untuk risiko bahaya listrik, risiko ini memiliki potensi sengatan listrik yang berdampak cedera serius atau kematian. Dan untuk risiko bahaya kebakaran, risiko ini memiliki potensi terjadinya kebakaran yang berdampak kerusakan properti dan kematian. Lalu selanjutnya untuk risiko bahaya keselamatan pengguna, risiko ini memiliki potensi pecahnya bagian lampu yang berdampak cedera ringan hingga serius. Yang terakhir, risiko bahaya penggunaan yang tidak benar, risiko ini memiliki potensi korsleting yang berdampak kegagalan fungsi lampu dan kebakaran. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu penanganan bahaya. Untuk bahaya listrik, pastikan pemasangan listrik oleh tenaga kerja terlatih dan hindari kontak langsung. Lalu untuk bahaya kebakaran, itu kita harus gunakan lampu yang sesuai dengan lingkungan dan hindari bahan yang mudah terbakar. Lalu untuk bahaya keselamatan lingkungan, gunakan lampu yang tahan terhadap benturan dan hindari pemasangan di tempat yang rawan jatuh. Dan yang terakhir untuk bahaya penggunaan yang tidak benar, kita harus memberikan edukasi pengguna tentang wattage yang aman dan pemasangan yang sesuai dengan petunjuk. Lanjut ke hazard atau hazard identification pada box MCB. Untuk bahaya listrik biasa disebabkan oleh kontak langsung dengan kabel listrik atau komponen di dalam box MCB dan korsleting listrik di dalam box MCB. Lalu untuk bahaya kebakaran biasanya disebabkan oleh overload pada sirkuit yang dapat menyebabkan panas berlebih dan kebakaran akibat korsleting di dalam box MCB. Lalu untuk bahaya keselamatan pekerja biasanya disebabkan oleh pemasangan yang tidak benar, dapat menyebabkan risiko sengatan listrik atau kebakaran, dan akses yang sulit atau kurangnya pelatihan dapat menyebabkan kecelakaan pekerjaan. Lalu yang terakhir adalah bahaya operasional yang biasa disebabkan oleh pemanasan berlebih pada box MCB dan kegagalan MCB dalam mendeteksi dan menanggapi kegagalan listrik. Lanjut ke hazard atau hazard and operability pada lampu. Untuk poin yang pertama yaitu potensi dan dampak dari identifikasi bahaya. Untuk risiko bahaya listrik, risiko ini memiliki potensi sengatan listrik yang berdampak cedera serius atau kematian. Lalu untuk bahaya kebakaran, risiko ini memiliki potensi kebakaran di dalam kotak MCB yang berdampak kerusakan properti dan kematian. Lalu untuk bahaya keselamatan pekerja, risiko ini memiliki potensi kecelakaan bagi mereka yang melakukan instalasi atau pemeliharaan yang berdampak cedera ringan hingga serius. Lalu yang terakhir adalah bahaya operasional. Risiko ini memiliki potensi kegagalan MCB dalam melindungi sirkuit yang berdampak gangguan listrik dan kebakaran. Lalu untuk poin penanganan untuk bahaya listrik, pastikan pemasangan dan perawatan dilakukan oleh tenaga terlatih dan gunakan peralatan pelindung diri. Lalu untuk bahaya kebakaran,
Gunakan MCB berkualitas tinggi, hindari overload, dan pastikan instalasi sesuai standar. Lalu untuk bahaya keselamatan pekerja, berikan pelatihan kepada pekerja dan pastikan ada prosedur keselamatan yang diikuti. Lalu yang terakhir, untuk bahaya operasional, lakukan pengujian berkala pada MCB dan periksa dan ganti MCB yang rusak. Masuk ke hazard atau hazard identification pada saklar. Untuk bahaya listrik, biasanya disebabkan oleh kontak langsung dengan terminal listrik dan korsleting listrik di dalam saklar. Dan untuk bahaya keselamatan pengguna, biasanya disebabkan oleh patahnya bagian saklar yang bisa menyebabkan luka, dan saklar yang terlalu panas saat digunakan. Lalu, untuk bahaya kebakaran, biasanya disebabkan oleh overload pada saklar yang dapat menyebabkan panas berlebih, dan korsleting di dalam saklar yang dapat menyebabkan kebakaran. Lanjut ke hazard atau hazard and operability pada saklar. Untuk poin yang pertama, yaitu potensi dan dampak dari identifikasi bahaya. Untuk risiko bahaya listrik, risiko ini memiliki potensi sengatan listrik atau kebakaran yang menyebabkan cedera serius atau kematian. Lalu untuk risiko bahaya keselamatan pengguna, risiko ini memiliki potensi cedera akibat saklar yang terlalu panas dan menyebabkan cedera ringan hingga serius. Lalu untuk risiko bahaya kebakaran, risiko ini memiliki potensi overload atau korsleting yang menyebabkan kerusakan properti dan kematian. Lanjut ke poin penanganan bahaya. Untuk bahaya listrik, pastikan pemasangan dilakukan oleh tenaga terlatih dan gunakan saklar yang berkualitas tinggi. Lalu untuk bahaya keselamatan pengguna, gunakan saklar dengan desain yang tahan terhadap panas dan tekanan dan berikan pelatihan tentang penggunaan yang aman. Lalu yang terakhir, untuk bahaya kebakaran, gunakan saklar sesuai dengan beban listrik, hindari overload, dan pastikan instalasi sesuai standar. Sekian pemaparan yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.